الحمد لله الحمد لله الذي هدانا في دين الإسلام وشرف من يوصلون الأرحام ومعنى الناس الذين يذكرون الله تعالى طول الدهور والأيام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فيا أيها العباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi dan meningkatkan ketaatan dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah, mau dijadikan orang yang baik, mau dijadikan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kita semua dihadirkan bisa bersama-sama di masjid yang mulia ini, Babus Sofa, untuk melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan kita pulang dari masjid ini insyaallah akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diberikan taufik hidayah, diberi kemudahan untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah saatnya dipanggil sama Allah, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat hafizakumullah. Setelah kita menjalankan aktivitas setiap hari melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tentunya kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan yang hakiki? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyannahu hayatan thayyibah lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Mufassirin Al-Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya tanda-tanda kehidupan yang bahagia. Yang pertama adalah rizqon halalan thayyiban mubarakan. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan akan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawadah dan rahmah. Putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta yang melimpah bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, ziarah Nabi Muhammad di Madinah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Rezeki yang halal menjadikan pertanda seseorang hidup bahagia dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan yang nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, halalan, thayyiban, mubarakan, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan membiayai putra-putrinya. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat menyukupinya. Oleh karena itu, rezeki halalan, thayyiban, mubarakan itu pertanda orang akan menjadi bahagia. Yang kedua, qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, tidak punya sifat qanaah, ia akan selalu kurang dan selalu kurang, serakah, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila man asfala minkum wa la ta'unduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajratu la tazdaru nikmatallah alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda belum mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan belum mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih banyak orang yang belum mampu jalan atau sakit. Orang yang memiliki sifat qanaah inilah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, taufik ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Orang-orang mukmin, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Seorang mufasir Al-Imam Tabrani memberikan penjelasan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan dan kehidupan akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat, halawatut ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kana fihi wajada halawatul iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Wa yakrahu an ya'uda fil fikri kama yakrahu an yuqtara fin nar." Ada 3 orang yang mendapat
merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibanding dengan yang lainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah lillahi ta'ala. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menggapai kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima ing pandum apa yang telah diberikan oleh Allah, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan resep kepada kita supaya kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, menjadikan orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada 3. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min 3 asya. Amrun yamtathilu, wa nahyun yastanibu, wa qadrun yardah bihi. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan harus kita laksanakan 3 perkara. Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rela akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bejo dunia, bejo akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa ihya dzikril hakim. Innahu ta'ala Jawwadul Karim, Malikul Barrur Raufur Rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سهل عبادك مع أشرف مكاتك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadis shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل بيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن أولياء الصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salat was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمخلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا أهل فلسطين. سلمنا يا الله أهل فلسطين، سلمنا يا الله أهل فلسطين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم العالمين. Salimna ya Allah, selamatkan saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, di Syria, di Yaman. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kita semua tidak bisa bantu berjuang ya Allah, tidak bantu bisa berjihad ya Allah. Kita hanya bisa membantu berdoa, memohon kepada Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hancurkan Israel wal Yahud. Hancurkan ya Allah Israel wal Yahud. Hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah Israel wal Yahud. Ya Allah, berikanlah ketabahan saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Ya Allah, berikan kesabaran, kemenangan ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi dzikrukum min fadli ya'tikum wa taqullaha yas'alukum min amrin masjid wa la dzikrullah ya akbar.